Bro, lo dari mana aja? Gila, udah lama banget gak ketemu sama gue. Well, hello YouTube. Welcome to Millennials The Channel, tempat dimana kalian bisa menemukan banyak fakta-fakta unik dan menarik seputar dunia dan isinya yang pastinya kreatif dan inovatif. Oke, without any further ado, langsung aja ke videonya. Bro, lo dari mana aja? Gila, udah lama banget gak ketemu sama gue. Ya, gue adalah kata yang sangat populer dan setiap hari kita gunakan sejak tahun 70-an sampai saat ini. Penggunaan kata lo dan gue ini udah populer banget guys di Indonesia. Banyak kota-kota besar yang menggunakan kata lo dan gue sebagai bahasa sehari-hari mereka. Kata lo dan gue juga digunakan di semua kalangan nih guys. Muda, tua, dewasa, anak-anak, itu semua udah menggunakan kata lo dan gue sebagai bahasa sehari-hari. Dibanding aku dan kamu atau saya dan kamu, kata lo dan gue lebih sering digunakan karena terdengar lebih santai, lebih luas, dan juga lebih gaul. Oleh karena itu, penggunaan kata lo dan gue banyak digunakan oleh orang-orang yang umurnya sebaya. Tapi, pernah gak sih kalian bertanya-tanya kapan tepatnya penggunaan kata lo dan gue digunakan? Gimana bisa kata lo dan gue masih kita gunakan sampai saat ini? Apakah ada solusinya? Apakah ada sejarah di balik terciptanya kata lo dan gue? Oke, mungkin yang selama ini kita semua tahu adalah kata lo dan gue merupakan bahasa asli suku Betawi. Waduh, tuh aki-aki kagak punya berok. Gue minta duit 50.000 buat beli celana, kagak dapet. Lu dimodalin 1 juta buat beli gini-ginian ini. Tapi ternyata kata lo dan gue adalah kata yang berasal dari bahasa Mandarin. Yap, bahasa Cina. Ya, selama ini kita semua salah kaprah. Kedua kata ini udah dipergunakan sejak abad ke-16 lalu, di mana para pedagang Cina pada saat itu masuk ke Indonesia dan menempati Jawa serta Sunda Kelapa. Jadi sebelum sekarang jadi Jakarta, dulunya itu dinamakan Sunda Kelapa. Jadi pada saat itu memang para pedagang Cina udah terbiasa berbicara dengan kata lo dan gue. Lebih jelasnya lagi nih guys, kata lo dan gue berasal dari bahasa Mandarin Hokkien. Nah, bahasa Mandarin Hokkien merupakan bahasa Mandarin yang udah disederhanakan. Jadi mungkin ibaratnya itu bahasa Mandarin Hokkien adalah bahasa Mandarin versi simpelnya. Dalam bahasa Mandarin Hokkien, penulisan kata gue ditulis seperti ini, yang dibaca gue. Sedangkan penulisan lo ditulis seperti ini, dan dibaca dengan lo. Gimana? Udah cukup jelas kan? Tapi kenapa ya kedua kata ini lebih banyak dan lebih sering digunakan di daerah Jakarta ini ketimbang daerah-daerah yang lain? Karena kayak yang aku bilang sebelumnya nih, banyak para pedagang Cina yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan menggunakan kata lo dan gue sebagai bahasa sehari-hari. Tapi pasti kalian ingat dan mengerti bahwa pada masa itu adalah masa-masa di mana Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi yang menjadi pusat perdagangan saat itu adalah Sunda Kelapa, yang sekarang menjadi Jakarta. Nah, karena hal itulah para pedagang Cina ini lebih banyak bermukim di Sunda Kelapa ketimbang di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Alasan lain yang ngebuat kata lo dan gue lebih banyak digunakan di Jakarta adalah karena cuma Jakarta yang bisa terbuka sama bangsa-bangsa asing dan bahasa-bahasa asing kayak bahasa Arab, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan bahasa Cina. Ada banyak juga kok kata-kata yang sering kita gunakan dalam sehari-hari itu merupakan kata-kata dari bahasa asing. Misalnya mie, teko, kuil. Nah, ketiga kata ini merupakan kata-kata yang berasal dari bahasa Cina. Fakta unik tambahan, banyak juga bahasa Belanda yang masih sering kita gunakan sampai saat ini dan kita semua ternyata nggak sadar kalau itu adalah bahasa Belanda. Contohnya, polisi, kantor, persneling, kelas, wortel, korupsi, resleting, rokok, dan masih banyak lagi, termasuk bahasa-bahasa asing lainnya. Gimana? Sekarang pengetahuan kosakata kalian bertambah kan? Dari fakta-fakta menarik yang aku jelasin tadi, itu menegaskan bahwa kekayaan bahasa kita ini ternyata nggak cuma datang dari dalam negeri aja, tapi juga dari luar negeri. Meski banyak bahasa-bahasa asing yang masuk ke Indonesia dan jadi bahasa sehari-hari, kita tetap gak boleh melupakan bahasa asli Indonesia, yaitu bahasa formal. Karena bagaimanapun juga kita masih harus menggunakan bahasa formal untuk situasi-situasi tertentu.
Oke guys, aku rasa videonya sampai sini aja. Aku harap fakta-fakta menarik yang barusan aku jelasin itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Other than that, I hope you guys enjoy this video. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini. Juga share ke teman-teman kalian supaya makin banyak lagi orang-orang yang tahu tentang fakta-fakta menarik dunia. Oke, aku akan tutup videonya sampai sini aja. But don't forget millennials, jadilah cerdas, open-minded, and see the world. See you on my next video.